Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Puji Astuti dengan NIM 241842202015. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara dan observasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan materi Caring Economic dan Social Planner dengan dosen pengampu Ibu Dr. Suhaina, Magister Pendidikan. Baik, sebelum memulai video hasil wawancara saya, izinkan saya untuk memberikan informasi sedikit tentang data narasumber saya. Nama, Ibu Sulastri. Umur 45 tahun. Alamat, Dusun Lirboyo, Desa Rejosolor, Kecamatan Rejosolor. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan singkat saya mengenai hasil wawancara saya kepada Ibu Sulastri. Jadi, awal mula berdirinya usaha Ibu Sulastri ini itu sekitar tahun 2022 setelah pandemi COVID-19. Nah, usaha yang dijalankan oleh Ibu Sulastri ini yakni berjualan nasi jagung. Namun awal mula Ibu Sulastri ini berdagang itu awalnya itu beliau berjualan jajanan kering kayak gorengan seperti itu. Namun lambat laun banyak sekali kerabat, saudara, atau tetangga-tetangga sekitar itu yang bersaran untuk Ibu Sulastri berjualan nasi jagung karena di sekitar rumahnya ini memang tidak ada yang berjualan nasi jagung. Akhirnya Ibu Sulastri melakukan saran dari kerabat-kerabatnya tadi itu, yakni berjualan nasi jagung. Nah, awal mula buka itu kan pastinya tidak langsung banyak peminatnya. Nah, itu kata Ibu Sulastri, itu kebanyakan yang berminat itu malah orang asing, bukan tetangganya yang tadi bersaran itu. Nah, Ibu Sulastri akhirnya beride untuk memberikan minuman gratis setiap hari Jumat. Untuk niatnya itu ya untuk bersedekah dan meminta berkah pada dagangannya ini. Namun ternyata dengan cara itu ampuh untuk menarik pelanggan-pelanggan untuk berminat kepada nasi jagung Ibu Sulastri. Mengapa sih kok banyak sekali nih pelanggan yang berminat kepada Ibu Sulastri? Padahal di luar sana ini kan banyak banget nasi jagung kan. Nah, itu katanya Ibu Sulastri ini itu karena harga yang Ibu Sulastri jual ini sangat amatlah murah, yakni 6.000 per bungkusnya. Sedangkan di lain-lain pedagang ini kebanyakan harga nasi jagung itu sekitar 7.000, 8.000 hingga 10.000. Nah, karena hal inilah dagangan Ibu Sulastri ini makin ramai dan banyak peminatnya. Dan karena harganya yang murah itu bukan karena kualitasnya yang rendah, melainkan meskipun harganya murah itu kualitasnya sangat-sangatlah amat terjangkau atau sangat-sangat baik. Ibu Sulastri menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat berkualitas gitu. Nah, lalu saya bertanya kepada Ibu Sulastri, apakah Ibu Sulastri ini memiliki seorang pegawai? Ibu Sulastri menjawab iya, namun hanya memiliki satu pegawai. Mengapa satu? Karena memang kan ini hanya warung sederhana gitulah. Jadi pegawainya ini Ibu Sulastri ambil dari orang sekitar, yakni tetangganya sendiri, yaitu satu pegawai. Dan biasanya itu Ibu Sulastri menggajinya itu sekitar 25.000 per hari. Namun jam kerjanya itu hanya pada pukul 8 hingga 11 saja. Nah, pasti kan teman-teman bertanya, kok bisa sih Ibu Sulastri ini hanya berjualan nasi jagung tapi beliau ini sambil bersedekah. Nah, itu memang kata ibunya, memang kalau dari segi keuntungan itu memang sangatlah sedikit. Namun Ibu Sulastri memegang teguh untuk meminta keberkahan kepada Allah untuk dagangannya gitu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi soal pegawai itu, saya juga bertanya, apakah itu hanya memberikan gaji saja? Kata Ibu Sulastri tidak, tapi Ibu Sulastri juga memberikan dia
makanan atau memberikan izin di saat pegawainya ini lagi ada halangan gitu. Nah lanjut, Ibu Sulastri ini saya tanya juga apakah ibunya pernah meminjam ke bank atau ke saudara-saudara untuk membangun usaha ini. Kata Ibu Sulastri sama sekali tidak pernah meminjam bank atau meminjam kepada saudaranya. Jadi modal yang digunakan Ibu Sulastri benar-benar dari Ibu Sulastri sendiri gitu. Nah, baik, dari penjelasan singkat saya tadi itu sudah menunjukkan bahwa Ibu Sulastri memang pelaku usaha yang berkonsep caring ekonomi dan sosiopreneur. Baik, untuk lebih jelasnya bisa langsung saja tonton hasil wawancara saya dengan Ibu Sulastri. Baik, cekidot. Dulu sebelum jualan ikut kakak jualan nasi jagung. Niku jualannya niku nasi jagung mawon apa Nasi jagung kali es. oh es? Nggih. Teng Sirup. pundi teng pasar. Nggih, pasar Ngopak. Nggih. Terus niku kula nikah, nggih. Langsung ikut suami, terus punya rencana sendiri. nggih. Buat jualan nasi jagung sendiri. Pertama kali jualan gorengan saya titipkan ke warung-warung. Terus habis jualan gorengan, terus bangun warung kecil-kecilan, buka nasi jagung itu. Nasi jagung. Sembako niki sudah lama ta, Bu? Sembako niki nggih rada lama sih. Nasi jagung pertama kali, terus tambah sedikit, akhirnya tambah jualan sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan pelaku usaha. Nama saya Sulastri. Saya penjual nasi jagung. Ada kesulitan yang dirasakan? Pertama kali ada, yaitu pertama kali jualan sepi kan nggak ada yang tahu. Lama-lama kemudian ada yang tahu, ada yang beritahu, oh ada nasi jagung di sana. Itu baru rame, ada yang sama kemana kemudian ya tidak bisa rame atau dilarang. Selain jualan nasi jagung, jualan apa lagi? Sembako Yang paling laris biasa aja, hari beras, minyak. itu wonten pelanggan tetap Ada pelanggan jualan nasi ramun, jualan bakso Solo, kecap, niku karyawannya kan sudah niku apakah cuma apa soal gajinya niku bagaimana? gajinya tiap hari biar nggak keberatan saya. 25 tiap hari. Sekarang kan Nopo sudah banyak nih jualan nasi jagung, tapi apakah membuat begini tuh belakangannya tuh merasa berbeda atau maksudnya belakangannya begini loh, belakangannya begini kan beda nih kali pedagang yang lain. Nah tapi kan banyak yang suka begini tuh apa yang membuat mereka tuh masih tetap begini? Soalnya harganya lain tempat itu harganya 8.000, saya cuma 6.000. Oke, bisa ceritakan tentang kegiatan Jumat kita yang di sini dirasakan bagaimana terus tujuannya dan niat utama bikin berbagi itu apa? Iya, dari Jumat saya cuma bisa ngasih minum ke semua pelanggan. Nanti orangnya makan, minumnya lagi sedikit. Biar warung saya dapat berkah, dapat rezeki yang lancar. Biasanya berapa banyak Bu? Berarti nggak setiap apa setiap ada yang ini pasti Ya, biasanya berapa banyak waktu dan uang yang disisihkan untuk kegiatan ini atau kan pasti kita disisihkan uangnya buat ini
ambil dari ini. Menurut Bude, apakah kegiatan seperti apakah ini mempengaruhi kembali misalnya jadi lebih senang di tempat Bude atau jualan jadi lebih kamu? Mengenai soalnya sejak awal jualan apakah Bude sudah menerapkan nilai sosial selain matematika misalnya dalam acara memilih bahan, misalnya kan Bude kan beli ke apa ya lijong atau Bude lijong atau itu kan pasti niku jek napa biasane gimana sini Ya biasa aja, biasanya mahal murah sama saja menurut saya jualannya pancet tetap biarpun harga beras mahal semua mahal pancet saya. apa tadi ya kalau usaha Bude ini berhasil apakah hanya dari keuntungan uang atau juga dari manfaat sosial yang Bude ada tadi? Ya bila dia ada kegiatan sosial itu Karena banyak yang terus mungkin rasanya juga nggak berubah-ubah juga ya sedikit ya, harganya tetap jadi banyak yang suka murah dengan apa saja yang dilakukan supaya usaha nasi jagung ini bisa terus berjalan baik dari sisi keuntungan maupun manfaat untuk orang lain. Jadi bagaimana usaha Bude itu dan usaha ini itu tetap berjalan terus harganya tetap ekonomis ya nggak mahal ya nggak murah Jadi meskipun ekonomi sedang apa ya mahal-mahal, Bude tetap ya tetap ya biar pelanggan suka Ngoten itu berarti keuntungannya tapi kan dapat berkah. siapa pembeli utama nasi jagung Bude? Apakah warga sekitar atau anak sekolah atau Warga luar ya. apa nama usaha Bude dan sejak tahun berapa Bude mulai jualan nasi jagung? Corona ini nama usahanya apa Bu? Kan pasti nonton. Ya ada warung nasi jagung gitu Tapi Bude luwih dikenali nasi jagung Pak. Bagaimana pembagian kerja antara Bude dengan karyawan Bude? Atau berarti karyawannya itu juga sama ya sama bantu buat teh tapi yang mengurus kayak maksudnya tapi kalau untuk sembakonya ini Bude sendiri apa dibantu sama karyawan? bantu Dalam sehari atau seminggu biasanya berapa kali nasi jagung atau mungkin dapat satu hari jadi kalau seminggu ya 5 kilo kan itu selalu habis 5 kilo kalau kecil ya masih ada kalau lancar ya habis kalau sepi biasanya tiga setengah cuma dikurangi 1 kilo. Selain dari uang sendiri, apakah Bude pernah dapat bantuan modal dari bank, koperasi atau orang lain untuk mengembangkan usaha itu? Tidak pernah uang sendiri. Sejak pertama kali buka sampai sekarang perubahan apa yang paling terasa dalam usaha ini sekarang? Perubahan bahasanya nanti banyak. Awalnya nasi jagung saja. Sekarang banyak makanan ringan, sembako. Jadi
sekian, terima kasih banyak Ibu Tini sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.